Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel Matematika Pak Surbakti, pelajar smart kelas 12 SMA khususnya jurusan IPA. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan membawakan materi menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri, bagaimana cara-cara cepat atau langkah-langkah sistematis di dalam menyelesaikan soal-soal yang menyangkut limit fungsi trigonometri. Jadi langkah awal yang harus kita pahami bahwa konsep dasar di dalam menyelesaikan soal-soal limit, maka langkah pertama kita substitusikan nilai batas limit ke fungsinya. Jika hasilnya 0 per 0 ya, atau bentuk tak tentu, maka harus kita uraikan atau harus dijabarkan. Jadi bagaimana cara menjabarkannya? Cara menjabarkannya, kita harus menguasai rumus-rumus dasar dari limit fungsi trigonometri yang di dalam slide kita telah kami rangkum. Ada 12 rumus dasar limit fungsi trigonometri. Selain itu, para pelajar smart juga harus menguasai rumus-rumus dasar pada trigonometri, khususnya pada identitas trigonometri, kemudian rumus-rumus sudut rangkap, rumus-rumus penjumlahan dan perkalian dua sudut. Baik pelajar smart, untuk menyelesaikan limit tentu ada beberapa cara. Yang pertama kita lakukan cara konsep, tapi pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan menguraikan dengan cara cepat, karena pada saat sekarang ini yang dibutuhkan adalah jawaban yang cepat dan tepat. Jadi di dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri, kita harus menerapkan rumus-rumus dasar pada limit fungsi trigonometri. Misalkan Pak Surbakti ambil contoh dengan menggunakan rumus-rumus dasar pada slide kita. Misalkan soal limit x menuju 0 ya, limit x menuju 0, 2x per sin 3x. Jadi kalau kita perhatikan pada rumusan kita, maka yang memenuhi adalah rumus yang ke-6. Rumus yang ke-6 di mana limit x menuju 0 nx per sin mx itu sama dengan n per m. Jadi kita tinggal menuliskan bahwa 2x per sin 3x itu sama dengan 2 per 3. Pak Surbakti ambil contoh lagi yang lain. Misalkan limit x menuju 0, 3 tangen 4x per sin 6x. Jadi kalau kita memakai langkah awal di dalam menyelesaikan limit, kalau kita substitusi nilai batas limit x menuju 0, 3 tangen 4x itu sama dengan 4 kali 0, atau 4 kali 0, 0 tangen 0 sama dengan 0. Sin 6 kali 0 sama dengan 0, sin 0 sama dengan 0. 3 kali 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Tentunya dalam bentuk yang tak tentu, sehingga kita harus menguraikan soal limit tersebut. Bagaimana cara menguraikannya? Dengan menggunakan rumus-rumus dasar pada limit fungsi trigonometri, atau menggunakan rumus-rumus yang berlaku pada fungsi trigonometri. Seperti yang Pak Surbakti katakan tadi, dapat menggunakan rumus identitas trigonometri, dengan menggunakan rumus sudut rangkap, dengan menggunakan rumus penjumlahan atau perkalian dua sudut, tergantung soal. Jadi kalau kita terapkan soal ini ya, kita terapkan pada soal yang kedua ini ya, kita katakan contoh pertama, contoh yang kedua, maka soal kita yang kedua ini ekivalen dengan rumus yang ke-12, bahwa limit x menuju 0 tangen mx per sin nx sama dengan m per n. Sehingga ini dapat kita tuliskan ini sama dengan 3 dikali 4 per 3 dikali 4 per 6 ya. Ini dengan sekali lagi dengan cara cepat, bukan cara konsep. Pak Surbakti yakin untuk cara konsepnya para pelajar smart juga sudah mengerti.
Jadi kalau kita sederhanakan 3 kali 4 ini sama dengan 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Pak Surbakti ambil contoh yang ketiga untuk menerapkan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang merupakan dapat kita sebut cara cepatnya. Misalkan limit X menuju 0 ya. Misalkan limit X menuju 0 5X per 3 sin 3X. Sehingga kalau kita substitusi nilai batas limit, tentu bentuknya juga merupakan bentuk tak tentu atau bentuk 0 per 0. Sehingga dapat kita terapkan rumus-rumus dasar pada limit fungsi trigonometri untuk menjawabnya secara cepat. Jadi soal kita yang ketiga ini identik juga dengan rumus yang ke-6. Jadi ini sama dengan, kita perhatikan, yang terdefinisi adalah nx per sin mx, itu adalah 5x per sin 3x, sehingga 3 yang di bawah itu kita pandang 1 per 3 dikali 5 per 3, tentunya sama dengan 5 per 9. Pak Surbakti yakin untuk sejauh ini di dalam menggunakan rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri untuk menjawab soal-soal limit secara cepat sudah dapat dipahami. Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan bagaimana menyederhanakan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang menggunakan rumus identitas, rumus-rumus sudut rangkap, dan rumus-rumus penjumlahan dan perkalian dua sudut yang merupakan rumus-rumus tambahan di dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Baik, belajar smart. Baik, belajar smart, kita lanjut untuk pembahasan contoh yang keempat. Limit X menuju 0, X tangen 2X per 1 kurang cos 6X. Jadi kalau kita perhatikan, pada rumus dasar limit fungsi trigonometri, bahwa limit fungsi trigonometri hanya terdefinisi pada fungsi sinus dan fungsi tangen ya, fungsi sinus dan fungsi tangen. Sehingga ketika muncul fungsi kosinus, maka harus kita rubah ke dalam fungsi sinus. Harus kita rubah ke dalam fungsi sinus supaya terdefinisi di dalam rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi bagaimana kita merubahnya? Kalau kita perhatikan kosinus 6x itu identik dengan rumus sudut rangkap. Kita ingat kembali bahwa pada rumus sudut rangkap berlaku cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Atau ini identik dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Dan satu lagi pada rumus sudut rangkap berlaku 2 cos kuadrat X dikurang 1. Dari penjelasan Pak Surbakti tadi bahwa pada limit fungsi trigonometri yang terdefinisi hanya fungsi sinus dan fungsi tangen, sehingga kita harus mencari fungsi kosinus yang berubah ke dalam fungsi sinus, tentunya pada rumus yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan ya, kosinus 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Penjabaran koefisien yang di depan ya itu selalu setengah ya, setengah dari yang di depannya. Kalau kita perhatikan, Pak Surbakti ulangi kalimatnya, koefisien yang di belakang ini selalu setengah dari koefisien yang di depan. Setengah dari koefisien yang di depan artinya dikali setengah. Tentunya kalau Pak Surbakti ambil contoh misalkan kosinus 10x. Tentunya kalau kita jabarkan ini sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat, kita kali setengah yang di depan, tentunya setengah dikali 10 sama dengan 5x. Misalkan Pak Surbakti ambil contoh cos 3x. Tentunya ini sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 3 per 2x. Jelas ya, belajar smart. Jadi cos 6x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 3x. Baik, kita selesaikan. Limit X menuju 0, X tangen X
tangen 2x per 1 kurang ya, bahwa cos 6x ini kita rubah ke dalam sudut rangkap itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat, ya kita ambil setengahnya 3x. Jadi kalau kita sederhanakan buka kurungnya, maka kita peroleh pada penyebut limit x menuju 0 x tangen 2x per 2 ya, 1 dikurang 1 0, negatif kali negatif positif, itu sama dengan 2 sin kuadrat 3x. Jadi kalau kita perhatikan ya, x tangen 2x per 2 sin kuadrat 3x ini dapat kita jabarkan menjadi limit x menuju 0 1 per 2 ya. Di sini koefisien 1 per 2 dikali x per sin 3x dikali tangen 2x per sin 3x. Kita perhatikan sin 3x dikali sin 3x sama dengan sin kuadrat 3x. Sehingga dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri dapat kita simpulkan ini sama dengan 1 per 2 ya. X per sin 3x itu memenuhi rumus yang ke-6, di mana nilai n-nya sama dengan 1. Tentunya x per sin 3x sama dengan 1 per 3 dikali tangen 2x per sin 3x itu memenuhi rumus yang ke-12. Ini sama dengan 2 per 3. 1/2 dikali 1/3 dikali 2 per 3 tentunya itu sama dengan 2 per 18 atau sama dengan 1 per 9. Jelas ya belajar smart bagaimana menyelesaikan limit dengan menerapkan rumus-rumus dasar trigonometri, khususnya pada soal ini rumus sudut rangkap. Jadi prinsipnya soal harus selalu kita uraikan, kita bawa ke dalam rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri atau rumus limit fungsi trigonometri yang terdefinisi. Ya, contoh kelima Pak Surbakti ambil soal misalkan limit x menuju 0 1 kurang cos 4x per x sin x. Tentunya langkah awal kita adalah menjabarkan cos 4x ke dalam fungsi sinus ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali bahwa limit x menuju 0 1 kurang cos 4x ini kalau kita rubah dengan menggunakan konsep rumus sudut rangkap seperti yang Pak Surbakti jelaskan pada soal nomor 4, ini dapat kita jabarkan menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Penjabaran koefisien yang di belakang itu selalu setengah dari yang di depannya. Per x sin x, sehingga pada pembilang dapat kita sederhanakan limit x menuju 0 tentunya 2 sin kuadrat 2x per x sin x, atau limit x menuju 0 ya, ini sama dengan 2 dikali sin 2x per x dikali dengan sin 2x per sin x ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, bentuk sin 2x per x itu memenuhi rumus yang kelima, bahwa limit x menuju 0 sin mx per nx sama dengan m per n. Kemudian sin 2x per sin x itu memenuhi rumus yang ke-9, bahwa sin mx per sin nx itu sama dengan m per n. Sehingga dengan cepat dapat kita selesaikan bahwa ini hasil limitnya sama dengan 2 dikali 2 per 1 sama dengan 2, 2 per 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 dikali 2 tentunya sama dengan 8. Bisa ya belajar smart? Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti dapat dipahami. Baik, untuk menambah referensi para pelajar smart, Pak Surbakti akan teruskan untuk memberikan contoh yang ke-6.
Oke, pelajar smart, contoh kita yang ke-6, Pak Surbakti ambil limit X menuju 0, cos 5X kurang cos 3X per X sin X. Bagaimana cara menentukan nilai limit bentuk soal seperti ini? Kalau kita perhatikan pada pembilang, cos 5X kurang cos 3X itu tentunya adalah rumus trigonometri penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, ya, dua sudut. Jadi kalau kita perhatikan, cos 5X kurang cos 3X itu identik dengan rumus trigonometri cos A kurang cos B sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Ya. Jadi bentuk soal kita identik dengan rumus yang keempat. Kalau kita perhatikan, A tambah B per 2 itu ekivalen dengan setengah dikali A tambah B. Sehingga pada pembilang dapat Pak Surbakti jabarkan, ya. Cos 5X kurang cos 3X itu sama dengan negatif 2 sinus, ya, sin setengah dikali 5X tambah 3X dikali sinus setengah 5X kurang 3X dibagi atau per X sin X. Jadi kalau kita jabarkan pada pembilang limit X menuju 0, ya, negatif 2 sin. Kita perhatikan dalam kurung 5X tambah 3X 8X dikali setengah tentunya sinus 4X. 5X dikurang 3X itu sama dengan 2X dikali setengah tentunya sinus X per X kali sin X. Jadi sangat sederhana sekali ketika kita mengingat rumus-rumus dari penjumlahan dua sudut, ya. Kita ingat cara mengingat cepatnya ini S ditambah S sama dengan SC, ya, karena duanya ini selalu sama. S kurang S sama dengan CS, C ditambah C sama dengan CC, C kurang C sama dengan min SS. Ingat, ya, para pelajar smart, mungkin para pelajar smart memiliki cara-cara tersendiri bagaimana mengingat rumus-rumus trigonometri secara cepat dan tepat. Baik, kita kembali ke soal. Jadi bentuk terakhir kita peroleh negatif 2 sin 4X dikali sin X per X sin X. Kalau kita perhatikan, ya, ini dapat kita jabarkan menjadi limit X menuju 0 min 2 sin 4X, ya, sin 4X per X dikali sin X per sin X. Jadi bentuk sin 4X per X itu memenuhi rumus yang kelima. Demikian juga bentuk sin X per sin X itu tentunya memenuhi rumus yang ke-9. Sehingga dapat kita peroleh nilai limitnya negatif 2 limit sin 4X per X tentunya itu sama dengan 4, ya, 4/1 dikali dengan sin X per sin X tentunya nilai limitnya itu sama dengan 1 atau 1/1. Min 2 dikali 4 dikali 1 tentunya hasilnya sama dengan negatif 8. Jelas, ya, pelajar smart? Oke, pelajar smart, kita sampai ke contoh soal yang ke-7. Pada soal yang ke-7 Pak Surbakti ambil limit X menuju setengah V, ya. Jadi batas limitnya bukan lagi 0 tapi setengah V. Cos 2X per cos X kurang sin X. Jadi tentunya ini dapat kita jabarkan limit X menuju setengah V. Cos 2X pada sudut rangkap itu sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X per cos X kurang sin X. Jadi bentuk soal seperti ini, ya, kita dapat menggunakan strategi eliminasi suku yang sejenis. Kalau kita perhatikan, ya, pada cos kuadrat X kurang sin kuadrat X ini merupakan selisih dua kuadrat. Kita ingat kembali rumus bahwa A kuadrat kurang B kuadrat ini sama dengan A tambah B dikali A kurang B.
Sehingga cos kuadrat X kurang sin kuadrat X dapat kita tuliskan ke dalam faktorisasi selisih 2 kuadrat. Itu sama dengan cos X tambah sin X ya, dikali cos X kurang sin X per cos X kurang sin X. Dengan memandang bahwa cos X kurang sin X sama dengan cos X kurang sin X ya, kita ingat kembali segala sesuatu dibagi dirinya sendiri itu sama dengan identitas atau sama dengan 1, sehingga ini dapat kita eliminasi atau dapat kita coret, sehingga soal tinggal limit X menuju setengah V cos X tambah sin X. Kita substitusi nilai batas limit ke dalam fungsi, tentunya itu sama dengan ya, tentunya sama dengan cos setengah V ya, setengah V, nilai V itu sama dengan 180 derajat dikali setengah, kita konversi ke dalam derajat sama dengan cos 90 derajat ditambah sinus ya, ditambah sinus 90 derajat, dimana cos 90 sama dengan 0 dan sin 90 sama dengan 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi nilai limit X menuju setengah V cos 2X per cos X kurang sin X sama dengan 1. Oke pelajar smart, untuk contoh soal yang ke-8 ya. Contoh soal yang ke-8, Pak Surbakti ambil gabungan dari fungsi trigonometri dengan aljabar. Jadi ketika pelajar smart bertemu dengan soal-soal limit, di mana soalnya gabungan dari limit fungsi trigonometri dan aljabar, maka fokus kita, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memfaktorkan dari bentuk aljabarnya. Maka faktor dari X kuadrat tambah 2X kurang 8 itu adalah X ditambah 4 dikali dengan X kurang 2. Jadi kenapa harus bentuk aljabar yang pertama kita kerjakan? Karena dari faktor bentuk aljabar yang kita temukan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana merubah fungsi trigonometrinya ke dalam faktor yang sama pada salah satu bentuk aljabar tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, sinus 3X kurang 6 ini dapat kita bentuk menjadi sinus 3, karena bagaimanapun harus ada faktor yang sama, tentunya ini X kurang 2, sin 3 kali X kurang 2 itu adalah sin 3X kurang 6. Jadi yang menjadi keyword atau kata kunci pada soal limit fungsi trigonometri yang dipertemukan dengan limit fungsi aljabar, maka pasti ada selalu faktor yang sama oleh faktor bentuk aljabarnya, sehingga ini dapat kita tuliskan bahwa limit X menuju 2 1 per X tambah 4 dikali dengan sinus 3 dikali X kurang 2 per X kurang 2. Dengan memandang limit X menuju 0 sin MX per NX, ini tadi di awal sama dengan M per N. Jadi dapat kita tentukan bahwa nilai limitnya sama dengan limit ya, kita substitusi nilai batas limit 1 per 2 tambah 4 dikali, ini tentunya sama dengan 3 per 1. Kita pandang X kurang 2 ya, X kurang 2 sebagai variabel X. Jadi ini sama dengan 3 per 6 atau sama dengan setengah. Sederhana ya pelajar smart. Jadi kadangkala limit fungsi trigonometri dapat juga kita kerjakan dengan konsep dalil L'Hospital. Kita ingat kembali pada dalil L'Hospital ya, dalil L'Hospital, bahwa limit X menuju A fx per gx itu sama dengan limit X menuju A f aksen X per g aksen X. Artinya menyelesaikan limit dengan menggunakan dalil L'Hospital,
bahasa sederhananya, turunkan pembilang, turunkan penyebut, substitusi nilai limit. Jadi untuk soal yang ke-8, misalkan kita turunkan sinus 3x kurang 6. Jadi limit x menuju 2 sin 3x kurang 6 per x kuadrat tambah 2x kurang 8 itu ekivalen dengan limit turunan dari sin 3x kurang 6 tentunya sama dengan 3 cos 3x kurang 6. Pak Surbakti yakin para pelajar smart masih mengingat konsep-konsep turunan, di mana turunan kalau kita misalkan y sama dengan sin ax kurang b, maka turunannya ini sama dengan y aksen sama dengan a cos ax kurang b. Untuk y sama dengan cos ax kurang b, maka turunannya y aksen sama dengan negatif a sin ya ax kurang b. Ya, jadi konsep-konsep turunan juga sangat membantu para pelajar smart untuk dapat menyelesaikan soal-soal limit secara cepat. Baik, kita kembali ke soal. Tadi penggunaan dalil L'Hospital, kita turunkan pembilang, turunkan penyebut, substitusi nilai limit atau masukkan nilai limitnya. Baik, untuk penyebut, turunan dari x kuadrat tambah 2x kurang 8 tentunya ini sama dengan 2x tambah 2. Setelah pembilang dan penyebut kita turunkan untuk turunan pertamanya, kita substitusi nilai limit. Jadi sama dengan 3 cos 3 kali 2 kurang 6 per 2 kali 2 tambah 4 sama dengan 3 cos 3 kali 2 6, 6 kurang 6 tentunya sama dengan 0 per 2 kali 2 4 tambah 2 ya. Iya, ada kesilapan pelajar smart, tambah 2. Tentunya 2 kali 2 4 tambah 2 sama dengan 6. Dimana kita ketahui bersama cos 0 sama dengan 1. Tentunya sama dengan 3 kali 1 per 6 atau 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi Pak Surbakti juga mau katakan bahwa banyak soal-soal limit fungsi trigonometri yang lebih cepat kita selesaikan dengan menggunakan dalil L'Hospital. Baik, sekian yang dapat Pak Surbakti bagikan di dalam pembahasan soal-soal limit fungsi trigonometri. Pak Surbakti berharap para pelajar smart menyimak dari awal sampai akhir video ini. Besar harapan kami keberadaan channel Matematika Pak Surbakti dapat mendukung para pelajar smart untuk lebih memahami matematika. Nantikan pembahasan soal-soal limit fungsi trigonometri bagian yang kedua. Sekedar informasi bagi para pelajar smart yang ingin mengasah kemampuan atau menguji kemampuan pemahaman tentang konsep-konsep atau soal-soal limit fungsi trigonometri, maka di dalam deskripsi video ini kami bagikan link tryout ujian online khusus membahas limit fungsi trigonometri. Jika para pelajar smart berkenan, silahkan untuk menguji kemampuan di dalam tryout online yang kami berikan di dalam deskripsi video ini. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi para pelajar smart. Doa kami sukses belajar dan tetap semangat. Salam sukses dari channel Matematika Pak Surbakti.